Baiklah, kembali lagi bersama saya Ramadan. Saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jelaskan langkah-langkah proses pembuatan produk menggunakan metalurgi serbuk, serta berikan 5 contoh produk dari hasil proses tersebut. Membahas mengenai metalurgi serbuk, kita harus tahu dulu arti metalurgi serbuk atau powder metalurgi. Merupakan teknologi pengerjaan logam di mana part atau komponen diproduksi dari serbuk logam. Komponen itu diproduksi dari serbuk logam. Proses pengerjaannya yakni serbuk logam ditekan menjadi bentuk yang diinginkan, dikenal dengan istilah press. Jadi ada semacam proses penekanan atau pemadatan. Selanjutnya serbuk yang tertekan tersebut dipanaskan. Fungsi dipanaskan itu supaya saling mengikat menjadi rigid, dikenal dengan istilah sintering. Metalurgi serbuk ini biasanya menghasilkan produk yang hampir tidak berpori. Jadi dia memiliki sifat hampir setara dengan bahan yang sepenuhnya rapat. Jadi proses difusi selama perlakuan panas merupakan inti dari pengembangan sifat-sifat ini. Jadi metode metalurgi ini, serbuk ini sangat cocok untuk logam yang memiliki duktilitas rendah, karena hanya perlu deformasi plastik kecil dengan partikel bubuk. Untuk tahap-tahap metalurgi serbuk ini, pada proses metalurgi serbuk ini, satu, tahap-tahapnya membuat logam serbuk, itu pastinya. Setelah itu mencampur logam serbuk. Selanjutnya logam serbuk tersebut dipadatkan. Selanjutnya terjadi lagi proses sintering dan operasi sekunder dan perlakuan panas dan finishing. Jadi untuk dari tahap-tahap itu yang proses yang pembentukan proses metalurgi serbuk. Kalau untuk pembuatan logam tadi disebutkan, serbuknya didefinisikan menjadi benda padat yang terpotong halus-halus. Jadi setiap butir serbuk dapat didefinisikan dengan ukuran partikel, bentuk partikel dan luas permukaan. Dan untuk pencampuran logam serbuk, homogenisasi pada serbuk logam tersebut dilakukan secara menyeluruh supaya sukses dalam pemadatan dan sintering tadi. Jadi terjadinya blending dan mixing yang digunakan dalam konteks ini. Blending mengacu pada serbuk dengan komposisi kimia yang sama, tetapi memungkinkan ukuran partikel yang berbeda dan saling membaur. Selanjutnya pemadatan logam serbuk. Pemadatan ini tekanan tinggi yang diterapkan pada serbuk tersebut. Tujuannya dari penekanan membentuk serbuk ke dalam bentuk yang kita inginkan. Jadi metode pemadatan konvensional yang biasa dilakukan dengan pressing, di mana ada 2 punch yang berlawanan menekan serbuk yang berbeda di dalam cetakan. Ini benda kerja hasil pressing tersebut disebut green compact
Kata green berarti sepenuhnya diproses. Kata green berarti belum sepenuhnya diproses. Yaitu selanjutnya kita akan bahas sintering. Sintering, setelah proses pemadatan terjadi, compact green tidak memiliki kekuatan dan kekerasan. Jadi oleh sebab itu diperlukan yang namanya proses sintering. Sintering sendiri adalah proses perlakuan panas yang dilakukan pada compact untuk mengikat partikel logamnya, sehingga meningkatkan kekuatan dan kerasan. Sintering biasanya dilakukan pada suhu 0,7 sampai 0,9 kali titik cair logam. Istilah solid state atau sintering, solid state sintering kadang digunakan untuk proses sintering konvensional. Ini karena logam tidak mencair. Oke, selanjutnya dalam sintering modern biasanya atmosfer pada tungku dikendalikan. Atmosfer pada tungku sintering yang umumnya digunakan adalah gas inert atau nitrogen, amonia, hidrogen, dan gas alam. Atmosfer vakum digunakan untuk logam tertentu seperti stainless steel dan tungsten. Tujuannya untuk pengendalian atmosfer antara lain mencegah terjadinya oksidasi, menghilangkan oksida yang ada, mencegah atmosfer karbonisasi, membantu menghilangkan pelumas dan bahan pengikat yang digunakan pada proses pemadatan. Selanjutnya operasi sekunder. Operasi sekunder metalurgi meliputi densification, sizing, impregnation, dan infiltration. Proses sekunder dibutuhkan untuk meningkatkan kepadatan, meningkatkan akurasi, dan menyelesaikan bentuk tambahan pada benda kerja hasil sintering tadi. Perlakuan selanjutnya perlakuan panas dan finishing. Produk metalurgi serbu dapat diproses dengan perlakuan panas dan proses finishing seperti pengecatan atau pelapisan. Proses pelapisan diterapkan dengan tujuan penampilan dan ketahanan terhadap korosi atau karat. Pelapisan biasanya bisa memakai tembaga atau nikel atau kromin, zinc, dan kadmium. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk masalah metalurgi serbu ini. Terima kasih.